Sekarang saya ingin bertanya, ketika kita ingin tahu seseorang itu serius atau tidak dengan apa yang dia katakan atau benar-benar memperhatikan apa yang kita mau, apa yang biasa kita lihat? Tindakan dong, benar tidak? Now I want to ask, when we want to know whether or not someone is genuine about what he or she said, or really pay attention to what they want, what would we see? Action, right? Saya akan berikan contoh, ya. Sekarang saya kan sedang melayani di Palalangon dan saya akan bertemu dengan berbagai tipe murid. I'll give an example. Now I'm serving in Palangon and I will definitely meet different types of students. Setiap perjumpaan dengan murid-murid dengan mereka, para guru akan memberikan satu ayat Alkitab kepada mereka untuk dihafal. Dan guru akan bilang, ingat ya, hari ini kita belajar ayat Alkitab ini. Dan minggu depan sudah harus dihafal ya, dan kita akan tes satu persatu dengan maju ke depan. Terus semua murid terus akan bilang, yes miss, dan guru itu tidak hanya akan mengingatkan murid sekali, tapi berkali-kali. For every session when the children come and we teach them, the teachers will give one Bible verse for them to memorize. And the teacher will say, remember ya, today we are studying this Bible verse, and next week you should have all memorized this verse. And we will call all of you one by one and read the verse from your memory. All the students would say, yes, miss, and for your information, the teacher not only reminded them once, but many times as well. Nah, waktu mereka kembali di minggu depannya, kita sadar bahwa hanya ada beberapa murid yang benar-benar menghafal, sisanya tidak. Dan dari sini kita tahu bahwa semua murid bisa mendengar apa yang gurunya perintahkan, tetapi tidak semuanya akan melakukan apa yang mereka dengar. And then when we meet them in the following week, we realize that there were only a few students who actually memorized the Bible verse and the rest did not. And from here, we know that all the students can hear what the teacher says, but not all of them will do what they hear. Topik hari ini juga akan menyinggung apakah iman kita itu adalah iman yang hanya mendengar saja atau iman yang memiliki tindakan. Apakah iman kita nyata atau tidak? Apa sih yang dimaksud dengan iman yang nyata itu? Today's topic will also speak to us about our faith, whether our faith is genuine or not. What does genuine faith mean? Iman yang nyata adalah iman yang bekerja. A genuine faith is a faith that works. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas. Dan mari kita lihat lebih dalam lagi di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. This is a very clear statement, and let's look deeper in James 1 verse 22 to 25. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. The word of God says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer that forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Jadi, apa sih yang dimaksudkan dengan iman yang nyata? So, what does a genuine faith really mean? Pertama, iman yang nyata adalah iman yang tidak hanya mendengarkan firman saja. First, genuine faith is a faith that does not just listen to the word. Ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Verse 22 says, but be doers of the word and not hearers only.
deceiving yourselves. Di dalam kitab Yakobus ini, sang penulis memberitahukan kepada semua pendengarnya yang sudah mendengar Taurat Tuhan untuk tidak hanya mendengar saja, tetapi harus menunjukkan aksi, harus memberikan aksi terhadap apa yang telah didengar. In this book of James, the author tells all his listeners who have heard God's Torah or God's word to not only hear, but they must show action, giving action to what has been heard. Orang-orang yang ditunjukkan oleh Yakobus adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan yang rajin hadir ke sinagog atau rumah Tuhan. Jadi bisa dibilang firman ini juga diberikan kepada kita, orang Kristen yang setiap Sabtu yang datang ke RGM dan yang telah mengenal Tuhan. The people addressed by James here were those who already knew God and who were diligently present to the synagogue or house of God. So you could say that this word is also given to us, Christians who every Saturday come to RGM and have known God. Tetapi kenapa Yakobus harus dengan tegas mengatakan hal ini kepada para pendengar? Karena Yakobus sadar betul bahwa sangat mudah bagi setiap kita untuk mendengar atau hanya pura-pura mendengar, tetapi kita tidak mau repot-repot melakukan apa yang kita dengar. Kita bahkan lebih sering melupakan apa yang kita dengar, atau lebih tepatnya masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. But why should James emphasize this statement to the hearers? Because James is well aware that it is very easy for each of us to hear or just pretend to hear, but we don't bother to do what we hear. We even more often forget what we hear, or rather enter the right ear and out the left quickly. Bukan hanya di kitab Yakobus, Roma 2 ayat 13 juga berkata, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Not only in the book of James, Romans 2 verse 13 also says, For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. Yeskiel pasal 33 ayat 31 sampai 32 juga menambahkan, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. And in Ezekiel 33 verse 31 to 32, it says, And they come to you as people come, and they sit before you as my people, and they will hear what you say, but they will not do it. For with lustful talk in their mouths they act, their heart is set on their gain. And behold, you are to them like one who sings lustful songs, with a beautiful voice, and plays well on an instrument. For they hear what you say, but they will not do it. Firman Tuhan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa manusia yang mendengarkan firman Tuhan belum tentu hatinya dekat dengan Tuhan. Di dalam kitab Yeskiel menunjukkan bahwa hati mereka sangat jauh dari Tuhan, sekalipun mereka mendengarkan firman Tuhan. God's words are very clear in showing that a man who listens to God's word, it's not necessarily that their hearts will be close to God. The book of Ezekiel shows that their hearts are far away from God, even though they listen to God's word. Lebih parahnya lagi, kita sebagai manusia sangat pandai menipu diri sendiri. Dan itulah yang ditekankan oleh Yakobus. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. The worst thing is, we as human beings are very good at deceiving ourselves. And that is what James emphasized, saying, But let you be doers of the word and not hearers only. For if it were not so, you deceived yourself. Banyak yang berpikir bahwa cukup bagi kita, orang Kristen, untuk mendengarkan firman saja. Kita berpikir kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan setiap hari, setiap minggu mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan selesai. Tidak ada hal lain yang perlu dilakukan lagi. Tetapi Yakobus berkata bahwa itu salah. Dan orang-orang yang berpikir seperti itu telah menipu diri mereka sendiri.
Many people think that it is enough for us Christians to just listen to the word alone. We think that when we accept the Lord Jesus as Savior and go to the church every week, listen to God's word, and we will surely be saved. There is nothing else that needs to be done anymore. But James said that this is wrong, and that people who thought this way had deceived themselves. Orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukan apa yang diperintahkan firman adalah orang yang mengejar transformasi. Orang-orang yang mau mencari hikmat Tuhan bahkan di situasi yang tidak mendukung sekalipun. Orang-orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengejar keadilan dan menolong yang susah. Serta orang-orang yang menghargai keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan sendiri. People who hear the word and do what the word commands are those who pursue transformation, people who are willing to seek God's wisdom even in unsupportive situations, people who are willing to follow God's will, people who pursue justice and help the needy, and those who value the salvation that has been given by God Himself. Intinya hanya satu, saudara. Iman yang nyata tidak cukup hanya mendengar saja, tetapi juga harus memberikan tindakan atau melakukan apa yang telah kita dengar dari firman. So the point is only one, brothers and sisters. A genuine faith is not enough to just hear the word, but one would also give action or do what we heard from the word. Menipu diri sendiri dan menganggap bahwa mendengarkan firman itu saja cukup untuk bisa menikmati keselamatan kekal telah dibantah oleh firman Tuhan. Deceiving ourselves and assuming that listening to the word alone is enough to be able to enjoy eternal salvation has been refuted by God's word. Matius 7 ayat 21-23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, Aku yaitu Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matthew 7 verse 21-23 says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness." Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa orang yang panggil-panggil nama Tuhan, melakukan mukjizat lah, atau apapun itu, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Dan Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan mengenal orang seperti itu. This verse clearly says that the one who takes the name of God performs miracles or whatever it is, but it is not in accordance with God's will. It was just meaningless, and God says that He never knew that person. Mendengarkan firman dan melakukan firman sudah seharusnya menjadi satu paket, dan apapun yang dilakukan harus benar. Tidak ada motivasi tersembunyi, tidak ada maksud untuk memuliakan diri sendiri, dan harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan kehendak Tuhan berarti fokusnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak peduli sekalipun saudara adalah pendeta, ketua, dan aktivis di gereja. Jangan berpikir bahwa ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan dan tetap hidup di dalam dosa, kita akan mendapatkan kerajaan Tuhan. Itu namanya menipu diri sendiri. Listening to the word and practicing the word should be one package, and whatever is done must be true. There is no hidden motivation, no intention to glorify oneself, and it must all be in accordance with God's will. Doing God's will means focusing solely on glorifying God. It does not matter even if you are a pastor, chairman, and activist in the church. Do not think that when we do God's work and stay alive in sin, we will gain God's kingdom. That is called self-deceiving. Mendengarkan firman yang benar, firman yang menekankan kita untuk terus menyenangkan Tuhan itu penting.
tapi melakukan apa yang dikatakan firman juga sama penting. Listening to the Word of God, the Word that emphasizes us to continue to please God, is important, but doing what the Word says is equally as important. Saya mau memberikan ilustrasi ini. I want to give you this illustration. Ini seperti dua kabel yang membuat listrik mengalir. Pada saklar listrik manapun, hanya dua kabel listrik yang disimpan sangat dekat satu sama lain. Ketika saudara meletakkan dua kabel untuk saling bersentuhan, begitulah ada listrik yang mengalir, lampu menyala, kipas menyala, semuanya menyala. Tetapi jika Anda tidak dapat melakukannya hanya dengan satu kabel. Listrik tidak pernah bisa mengalir hanya dengan satu kabel, tetapi lampu menyala segera setelah kedua kabel bersentuhan. Sama dengan firman Tuhan. Jadi mendengar firman saja tidak cukup, atau memberikan tindakan tanpa mengetahui kebenaran itu sendiri adalah sia-sia. Yang benar adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan itu yang akan menyelamatkan saudara dan saya. So this is like two wires that make electricity flow. At any electric switch, it is just two electric wires that are kept very close to each other. You put the two wires to touch each other. That's how the light turns on. The fan turns on, everything turns on, but you cannot do it with only one wire. Electricity can never flow with just one wire. But light turns on as soon as the two wires touch. So, hearing the word only is meaningless, and doing without knowing the truth itself is useless. So the right thing to do is hearing and doing God's word, and they will save you and me. Melakukan apa yang didengarkan diperlukan sebuah usaha. Ada langkah yang harus diambil, sekecil apapun itu. Ada tekad dan kemauan untuk mendisiplinkan diri yang tinggi, untuk terus melakukan apa yang telah kita dengarkan dari firman. Tapi tentu saja, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita perlu kekuatan dari Tuhan dan kemurahan-Nya, karena memilih untuk melakukan apa yang kita dengarkan akan selalu menantang. Doing what you listen requires an effort. There are small steps to take, no matter how small it is. There is a determination and a willingness to discipline ourselves to continue to do what we have heard from the Word. But of course, we cannot rely on ourselves. We need strength from God and His mercy, because choosing to do what we listen to will always be challenging. Kedua, apa sih iman yang nyata itu? Iman yang nyata adalah iman yang merefleksikan Tuhan di dalam hidup kita. So second, what does genuine faith really mean? A genuine faith is a faith that reflects God in our lives. Ayat 23 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Verse 23 says, For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Verse 24, For he looks at himself and goes away, and at once forgets what he was like. Di ayat ini, Yakobus memberikan sebuah ilustrasi di mana orang yang mendengarkan firman tanpa memberikan tindakan adalah seperti orang yang bercermin yang melihat dirinya sendiri. Setelah melihat, orang itu akan pergi dan melupakan apa yang dia lihat. In this verse, James gives us an illustration in which one who listens to the word without giving action is like a person who looks into the mirror, he sees himself, and after seeing it, the person will leave and he forgets what he saw. Nah, kalau seseorang sudah berdiri di depan cerminnya, sudah pasti orang tersebut akan mengambil beberapa waktu untuk mengamati wajahnya, badannya, yang mengamati diri sendirilah, betul? Now, if someone is already standing in front of the mirror, yes, it's certain that the person will take some time to observe his or her face, his body, or something, right? Dan ilustrasi yang diberikan Yakobus ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang yang melihat dirinya sendiri di cermin dan setelah itu lupa bagaimana ia terlihat adalah sama
seperti orang yang tahu bahwa dia adalah ciptaannya Tuhan. Dia tahu kalau dia itu serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi habis itu ya udah. Ketika ia berbalik dari cermin, dia lupa sudah kalau dia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika orang ini lupa, orang ini tidak akan menghidupi dirinya sebagai orang yang serupa dengan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan orang yang sedang bercermin dan mengamati wajahnya. And this illustration that James gave actually wants to tell us that the one who sees himself or herself in a mirror and afterwards forgets how he or she looks is the same as the one who knows that he or she is the creation of God. They know that they are created according to the image of God, but that's the end of it. When that person turned away from the mirror, that person's forgot about who they are. When this person forgets, this person will not live out of himself as a person who has been created as the image of God. And this is what it means by a person who is looking into the mirror and observing his face. Nah, terus apa dong yang dimaksud dari cermin di sini? Maksud dari cermin di sini adalah firman Tuhan. So what does it mean, the mirror mean here? The meaning of the mirror here is the word of God. Contohnya saja, kita setiap hari pasti bercermin. Bisa jadi lewat cermin yang benar-benar cermin atau lewat layar HP. Oke, kita kadang-kadang bercermin sewaktu memakai skincare, sisir rambut, dandan, atau sekedar memeriksa apakah kita sudah benar-benar rapi atau tidak. For example, we must look into the mirror every day. Maybe some through a mirror that's not really a mirror, like through a cell phone screen. Sometimes look into the mirror when using skincare, brushing our hair, makeup, or just checking whether we look neat or not. Firman Tuhan juga sama. Firman Tuhan diberikan kepada kita dengan tujuan supaya kita tahu siapa Tuhan. Supaya kita bisa bercermin siapa diri kita sebenarnya. Orang berdosa yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Firman Tuhan diberikan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan dan namanya bisa dimuliakan. The word of God is the same. The God's word is given to us with the aim that we know who God is, so that we can reflect upon who we really are, sinners who can't do anything without God. So God's word is given so that we may grow in God and His name be glorified. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timothy 3 verse 16 to 17 says, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Seperti cermin, firman Tuhan membantu kita melihat pada karakter, sikap, pikiran, dan perilaku kita. Dengan begitu, kita dapat menyelaraskan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan Allah. Kita mau mengekang lidah kita. Ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya berubah, tetapi tidak mengekang lidahnya atau mengontrol lidahnya ya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dan di ayat 27 berkata, untuk mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang berkesusahan, memperhatikan pimpinan Roh Kudus di dalam kita, dan menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Like a mirror, God's word helps us look at our character, attitude, thoughts, and behavior, as in James 1 verse 23 to 24. In this way, we can harmonize our lives according to the principles that God has revealed. We want to bridle our tongue. Verse 26 says, if anyone thinks he is worshiping but does not bridle or control his tongue, he deceives himself. Then his worship is in vain. And in verse 27, it says to visit orphans and widows who are in distress. Pay attention to the leading of the Holy Spirit in us and keep ourselves not to be defiled by the world. Sekarang kita mau melihat kembali koneksi dari ilustrasi yang Yakobus berikan kepada kita di sini.
Orang yang melihat dirinya sendiri di cermin adalah orang yang melihat firman. Orang yang tahu firman, dia tahu bahwa dia serupa dengan Allah. Tetapi orang yang tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang dikatakan firman tersebut adalah orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus dan tahu bahwa dirinya berdosa, tetapi tidak peduli untuk melakukan apa-apa terhadap dosanya. Dikatakan tidak peduli untuk melakukan apa-apa terhadap dosanya. Inilah yang dimaksud dengan ilustrasi dari Yakobus. Well, now we want to look again at the connection from the illustration that James gave us here. The person who sees himself or herself in the mirror is the one who sees the word. This person knows the word. He or she knows that they are like God. But the person who does nothing about what the word says is a person who claims to be a follower of Christ and knows that himself has sinned, but did not care to do anything about their sins. I repeat, they did not care to do anything about their sins. This is what James' illustration means. Mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami ilustrasi dari Yakobus? So why is it so important for us to understand this illustration from James? Karena faktanya banyak sekali orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan tujuan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Hanya datang untuk mendengarkan yang baik-baik saja, yang menyenangkan telinga dan hati. Tetapi ketika firman Tuhan memerintahkan kita untuk bertobat, semuanya akan dengar sebentar saja dan habis itu melupakan perintah itu saja. Itulah manusia. In reality, there are so many people who listen to the word of God with the aim of getting blessings from God. They only come to hear what is so good, what is pleasing to the ear and the heart. But when God's word commands us to repent, everyone will listen for a moment and forget the commandment. This is human nature. Setelah itu, mengapa sih sangat penting bagi kita untuk memahami ilustrasi dari Yakobus ini lagi? And after that, why is it so important for us to understand this illustration from James? Karena ketika kita mengaku bahwa kita serupa dan segambar dengan Tuhan, kita mengaku bahwa kita mendengarkan firman, itu artinya kita juga harus bisa merefleksikan Tuhan lewat tindakan hidup kita. Artinya, orang yang imannya nyata akan melihat dirinya di cermin, dia tahu siapa dirinya, dan dia tidak akan pernah melupakan siapa dia sebenarnya. Because when we claim that we are created in the image and likeness of God, we admit that we hear the word. That means we must also be able to reflect God through the actions of our lives. That is, the person whose faith is real will see themselves in the mirror. That person knows who they are and they will never forget who they really are. Merefleksikan Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan juga selalu memberikan kesempatan dan sabar. Tuhan selalu melakukan apa yang Dia katakan di dalam firman. Dan jika kita bilang bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan, kita akan memiliki keinginan untuk hidup seperti Tuhan. Kita mengasihi, kita memaafkan, dan juga menunjukkan kemurahan kepada orang lain dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Reflecting on God means doing what God does, what God loves, God forgives. God also always gives opportunity and is patient. God always does what He says in the Word, and if we say that we have faith in God, we will have a desire to live like God, to love others, to forgive others, and to show mercy to others and follow as God does. Iman yang nyata adalah iman yang merefleksikan Tuhan lewat tindakan hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, iman yang nyata adalah iman yang merefleksikan Tuhan lewat tindakan hidup kita. Tidak peduli saudara sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tetapi jikalau tidak pernah hidup di dalam rohnya Tuhan, tidak pernah hidup merefleksikan Tuhan lewat tindakan saudara, maka saudara masih belum memiliki iman yang nyata. A genuine faith is a faith that reflects God through the actions of our lives. I repeat, a genuine faith is a faith that reflects God through the actions of our lives.
It doesn't matter if you've been a Christian for decades, but if you've never lived in the Holy Spirit, you never reflect God through your actions, then you still do not have genuine faith. Yang terakhir, apa sih yang dimaksudkan dengan iman yang nyata? Yang dimaksudkan iman yang nyata adalah iman yang akan melihat dan bertekun dalam perintah Tuhan. Finally, what does it mean to be what is meant by genuine faith? What is meant by genuine faith is that genuine faith will observe and persevere in God's commandments. Ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Di ayat ini, kata meneliti itu adalah kata kerja di mana seseorang yang mau membuka sesuatu, melihat, mengobservasi, dan memikirkannya. Intinya adalah orang yang mempelajari firman, orang yang mau melihat ke dalam firman dan menerima sesuatu dari firman itu. In this verse, the word looks is a verb where someone who wants to open something sees, observes, and thinks about it. The point is people who study the word, people who want to look in and receive something from the word. Contohnya seperti seorang pencinta musik yang pasti akan pergi ke orkestra atau pergi menonton band kesayangan secara langsung. Karena pencinta musik ini tahu kalau dia pergi menonton orkestra atau band kesayangannya, dia akan mendapatkan sesuatu dan itu adalah kebahagiaan yang mungkin terjadi sesekali saja. Contohnya lagi, seperti orang tua yang mau mendengarkan dan mengerti keluh kesah anaknya. Kenapa orang tua mau melakukan itu? Karena dia tahu ketika anaknya didengarkan, maka anaknya bisa lebih sayang dan percaya kepada orang tuanya. For example, a music lover who will definitely go to the orchestra or go watch their favorite bands live. Because this music lover knows that if he goes to his favorite orchestra or his band, he will get something out of it, and that is happiness that may happen once in a while. For example, another example is the parents who want to listen and understand their children's complaints. Why would parents want to do that? Because they know when their child is listened to, when the child can learn to love and trust their parents more. Itulah arti dari melihat ke dalam sesuatu demi mendapatkan sesuatu. Orang yang meneliti dan melakukan firman akan mendapatkan sesuatu, dan itu adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan untuk melakukan dosa, bukan itu. Ketika seseorang meneliti firman, mempelajari firman, orang itu tahu firman itu akan menuntun dan membantu dia ke jalan yang benar dan yang membawa orang itu ke kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang memberikan damai yang sesungguhnya, kebebasan yang memberikan sukacita yang sesungguhnya, dan kebebasan kekal di akhir hidup nanti. Kebebasan yang dunia tidak akan pernah bisa tawarkan. And that's what it means to look into something to receive something. Those who looks, observe, and practice the word will gain something, and that is freedom. Freedom here does not mean freedom to sin. No, not that. When a person searches the word, who studies the word, that person knows the word will guide and help him to the right path, and that will lead to the person to true freedom, freedom that gives true peace, freedom that gives true joy and eternal freedom in the end, life later, the freedom the world could never offer. Mazmur 19 ayat 7-11 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar,
adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Psalms 19 verse 7 to 11 says, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them there is great reward." Mazmur ini memberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhan, Taurat Tuhan akan memberikan penyegaran, memberikan sesuatu yang jiwa kita inginkan. Ini adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari dan melakukan firman. This psalm tells us that God's word, God's law, will give refreshment, give our soul what it wants. This is something that we can get when we study and practice the word. Selain itu, ayat 25 ini juga berkata bahwa orang ini juga akan bertekun dalam mentaati firman, yang terus-menerus memilih untuk taat kepada perintah Tuhan di setiap situasi. In addition, in verse 25 also says that this person will also persevere in obeying the word, who continuously chooses to obey God's command in every situation. Seringkali kita lebih mudah untuk taat kepada Tuhan ketika kita sedang baik-baik saja. Kita bisa dengan cepat memberikan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika kita sedang ditimpa masalah, tanpa berpikir panjang, kita langsung memilih untuk berbalik dari Tuhan, memilih untuk melakukan dosa, memilih untuk menyalahkan Tuhan. Itulah manusia. Makanya kita diingatkan bahwa iman yang nyata adalah iman yang terus bertekun untuk taat akan firman-Nya di setiap situasi. Often we find it easier to obey God when our conditions are good. We can quickly give and do what God wants. But when we are in trouble, without thinking, we will immediately choose to turn away from God, choose to do sin, choose to blame God. That is human nature. That's why we are reminded that real faith is a faith that continues to persevere, to continue to obey His word in every situation. Di dalam versi bahasa Indonesia, ayat 25 berkata bahwa orang yang melakukan firman akan berbahagia oleh perbuatannya. Tetapi di dalam versi bahasa Inggris dikatakan bahwa orang yang memilih untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Blessed in his doing. In the Indonesian version, verse 25 says that those who do the word will be happy by their doings. But in the English version, it says that people who choose to hear and do God's word will be blessed by God, blessed in His doing. Saya ingin meluruskan konsep berkat di sini terlebih dahulu ya. Berkat di sini bukan berbicara tentang materi, tetapi berkat di sini berupa perlindungan Tuhan. Berkat di sini merupakan keadilan dari Tuhan, kekuatan dan kedamaian dari Tuhan, serta kemurahan dari Tuhan. Berkat-berkat inilah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. I want to straighten out the concept of blessings here first. Okay, blessing here is not talking about material things, but the blessing here is in the form of God's protection. Blessings here come in the form of justice from God, strength and peace from God, and mercy from God. It is these blessings that cannot be purchased with money or anything else. Saya ingin tutup dengan ayat ini. Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan Yakobus 2:24 juga berkata, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. I want to close with this verse. James 2 verse 17 says, So also faith by itself, if it does not have works, is dead.
James 2 verse 24 also says, "You see that a person is justified by works and not by faith alone." Abraham adalah contoh yang sering dipakai dalam konteks ini. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, Abraham tidak hanya sekedar percaya dan mendengarkan saja, tetapi ia juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengapa Abraham? Karena apa yang dilakukan Abraham tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Abraham is an example often used in this context. When Abraham believed in God, Abraham not only believed and listened, but he also did what God commanded. Why Abraham? Well, because Abraham did what can't be done by everyone. Kejadian 22 ayat 2 berkata, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Genesis 22 verse 2 says, "He said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you." Dan di dalam Yakobus 2 ayat 22 terjemahan dari AMPC berkata, Anda lihat bahwa imannya bekerja sama dengan perbuatannya dan imannya telah selesai dan mencapai ekspresi tertingginya ketika ia menerapkannya dengan perbuatan baik. And in James 2 verse 22 says, "You see that his faith was cooperating with his works, and his faith was completed and reached its supreme expression when he implemented it by good works." Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Anak satu-satunya. Setelah sekian lama dia menantikan seorang anak, Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan anaknya. Abraham was commanded by God to offer up his only son Isaac, the only child after so long he waited for a child, and God asked him to offer up his only son. Kalau saudara berada di posisi Abraham, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara rela mempersembahkan anak saudara kepada Tuhan? Disembelih dan dibakar loh saudara. Bukan hanya berkata, Tuhan inilah anakku, kupersembahkan dia kepadamu. Bukan hanya itu. Tetapi saudara harus menyembelih dan membakar anak saudara sendiri. Bagaimana? Tidak hanya anak, contoh yang lain. Saudara punya hewan kesayangan seperti anjing, kucing yang saudara sayangi banget. Bagaimana kalau Tuhan juga meminta saudara untuk mempersembahkan mereka? Bagaimana jika Tuhan meminta saudara buat mempersembahkan suami atau istri Anda tercinta sekarang juga? Bagaimana? Apakah saudara mau melakukannya? Saudara kan bilang, saudara percaya sama Tuhan. If you are in Abraham's position, what would you do? Are you willing to offer your child to God? You have to slaughter and burn him, not just saying, Lord, this is my son, I offer him to you. Not only that, brother, you have to slaughter and burn your own child. How? Not only children, friends. What if God asks you to sacrifice your favorite animals or pets, such as your dog or your cat that you really love? Will you do it? If God asks you to offer your husband or your wife that you love so much right now, would you do it? You said you believe in God, right? Saya yakin dan sangat yakin kita pasti akan langsung marah atau bertanya kepada Tuhan. I believe and firmly believe that we will immediately be angry and question God. Tetapi Abraham di sini, Alkitab tidak mencatatkan dia marah. Alkitab tidak mencatatkan dia memberontak. Alkitab hanya mencatatkan bahwa Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. But in here, Abraham, the Bible does not record him being angry. The Bible doesn't record him rebelling. The Bible only records that Abraham did what God told him to do. Itu adalah iman yang nyata. Iman yang tidak hanya mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, iman yang tidak hanya mendengarkan firman setiap minggu, tetapi iman yang bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apapun itu. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Dan Alkitab mencatat bahwa iman Abraham telah lengkap.
dan mencapai ekspresi tertingginya. Dia mendengarkan dan mematuhi apa yang Tuhan minta dan dia lakukan. That is a genuine faith, a faith that not only says that we believe in God, a faith that not only listens to the word every week, but a faith that is willing to do what God has commanded, whatever it is, no matter how much the cost. And the Bible recorded that Abraham's faith was completed and reached its supreme expression. He listened and he obeyed what God asked him to do. Saudara-saudara, sudah dengan jelas bahwa firman Tuhan berkata, pengakuan iman kita kepada Tuhan, pengakuan kita sebagai orang Kristen tidak menjamin keselamatan kita jikalau kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Brothers and sisters, it is clear that God's word says our confession of faith in God, our confessions as Christians do not guarantee our salvation if we do not do what God's word commands. Seringkali kita lebih sering memilih untuk menghibur diri kita sendiri dengan menipu diri kita sendiri. Kita akan bilang, yang penting saya percaya aja kepada Tuhan dan sering mendengarkan firman Tuhan. Keselamatan saya pasti akan terjamin. Itu salah, saudara. Jangan menipu diri Anda lagi. We would often prefer to give a comfort to ourselves by deceiving ourselves. The important thing is that I just believe in God and I often listen to God's word. My salvation will definitely be guaranteed. No, that is wrong. Do not fool yourself again. Ingat, iman yang nyata, iman yang akan membawa keselamatan kepada saudara adalah iman yang tidak hanya mendengar, tetapi iman yang juga melakukan. Iman yang mau merefleksikan Tuhan lewat hidup kita, dan iman yang mau terus bertekun untuk taat kepada firman-Nya di setiap situasi. Remember, genuine faith, faith that will bring salvation to you, is a faith that not only hears, but also does. Faith that wants to reflect God through our lives, and faith that will continue to persevere to obey His word. Memang tidak mudah untuk taat kepada firman Tuhan, apalagi jika hal yang diperintahkan harus membuat kita rugi di mata dunia. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa kita hanya sementara tinggal di dunia ini, dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan Sang Pencipta Tuhan kita. Dan kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan. So it is not easy to obey God's word, especially if the things that are ordered must make us lose in the eyes of the world. However, we must also remember that we are only temporarily living in this world, and in the end we will meet the Creator, our Lord, and we must be ready to take account of what we believe and what we do. Jika saudara diingatkan melalui firman ini, malam ini juga. Jika saudara merasa belum melakukan apa yang firman Tuhan katakan, jika saudara ingin memiliki iman seperti Abraham, iman nyata yang lengkap dan juga mencapai ekspresi tertingginya, saya mengundang saudara malam ini untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta maaf kepada Tuhan, dan membuat komitmen dari hati yang paling tulus untuk memiliki iman yang nyata. Sebuah iman yang tidak hanya akan mendengar, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan katakan. If you are reminded tonight through this word, if you feel that you have not done what God's word says, if you want to have a faith like Abraham, a genuine faith that is complete, and also reached its supreme expression, I invite you tonight to come to God. Come apologize to Him and make a commitment from the most sincere heart to have a genuine faith, a faith that will not only hear, but also do what God says. Ini sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. This is my sharing. Thank you and God bless you.